Baik, di part 2 di sini kita akan melanjutkan dari part 1 yang kemarin kita sudah bahas. Kita membahas mengenai bagaimana menginput data mulai dari Excel ke SPSS, SPSS ke AMOS. Nah, kemudian kita menggambar model, sampai dengan menggambar model ini selesai sesuai dengan kaidah yang ada di AMOS, sampai dengan kita membuat model ini memberikan nama, memberikan goodness of fit index ya, teman-teman, di mana goodness of fit index di sini kita diharapkan memberikan goodness of fit index ini adalah model kelayakan. Ada sekitar 13 sampai 15 model kelayakan yang bisa digunakan di AMOS. Namun seyogianya kita dapat memilih goodness of fit itu dengan nominal yang ganjil. Misalnya dengan 5 indikator, 7 indikator, atau 9 indikator. Kenapa kok ganjil? Supaya dalam pengambilan keputusan kita lebih mudah. Misalnya kalau 5, 3 mengatakan sudah baik, 2 mengatakan masih marginal, maka model masih dapat dikatakan layak. Nah, di sini kita menggunakan GFI, AGFI, TLI, RMCA, dan NFI ya. RMCA-nya ini rumusnya sama dengan garing RMCA ya. GFI juga gitu, TLI tinggal garing sama dengan garing terbalik TLI, NFI juga sama dengan garing terbalik NFI. Nah, ini selanjutnya kita mengambil data teman-teman dari SPSS yang sudah kita buat. File, data file, kemudian kita cari file name. Nah, kita pilih file yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita beri nama data sample primer, open. Nah, ketika kita open di sini data yang N-nya sudah diketahui 177, maka sudah benar, kita oke. Kalau sudah oke, kita klik di view analyze properties. Nah, analyze properties ada estimation, numerical, bias, output. Nah, output di sini kalian klik semua centangnya ya, yang tidak tercentang nih kalian centang semua sampai dengan terakhir test of normality and outlier ya. Kalian centang semua kecuali observe information metric ini tidak perlu. Kemudian kalau sudah kalian centang semua di sini kalian close ya. Kemudian kalian calculate estimate, analyze, calculate estimate. Ya, nah model yang dikatakan berhasil di running itu di sisi kanan di sini ada view output path diagram. Ini warnanya merah menyala. Nah, menyala ini kita klik ya supaya muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini kita copy dulu, kita print screen ya teman-teman. Kita print screen, kemudian dimasukkan ke Word-nya, dimasukkan ke Word. Word-nya sudah kita buat, kita masukkan, kemudian kita crop. Sesuaikan modelnya saja yang dibutuhkan ya. Kita crop modelnya saja yang dilampirkan. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita untuk estimasi awal, perkiraan awal kita periksa terlebih dahulu kesesuaian model. Di sini GFI harus lebih besar daripada 900. Ini sudah melewati, AGFI masih di bawah, TLI masih di bawah standar, RMCA juga masih di bawah standar karena RMCA itu di antara 0,05 sampai 0,08, NFI juga masih di bawah standar karena harusnya 900. Nah, ini model masih belum fit berarti teman-teman, maka perlu kita periksa kembali modelnya. Nah, seperti ini sudah kita periksa sekarang, kita klik view text output. View text output. Nah, di sini pengujian pertama kita bisa terlihat terlebih dahulu untuk outlier ya teman-teman. Di outputnya kita klik observation farthest from the centroid Mahalanobis distance. Ini kita klik kanan, kita copy, kita paste di Word-nya. Kita paste di Word-nya, kita buat, kita paste. Ya, kita paste, kemudian kita periksa di bagian P1. Di bagian P2. P2 ini tidak boleh ada yang 0,01. 0,001 ya teman-teman. Kita cek sampai atas, tidak perlu di outlier ya teman-teman. Kita cek sampai yang paling ya. Sampai sini tidak ada data yang perlu di outlier. Ini kita lihat supaya tidak terlalu memenuhi lembar lampiran kita. Bawah-bawah saja. Kita cantumkan yang paling atas karena biasanya data yang harus di outlier itu posisinya akan naik ke atas. Nah, kita delete terus.
Kemudian kita kasih kesimpulan. Ya, kita beri kesan di sini, data tidak ada yang perlu di-outlier karena P2 lebih besar 0,002. Jadi kalau di sini ada titik 001, titik 000 itu harus di-delete ya teman-teman ininya, baris dari observation number. Kebetulan di sini tidak ada ya, sehingga tidak ada perlu yang di-outlier karena P2 semuanya lebih besar daripada 0,002. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya outlier ini sudah lolos, kemudian kita periksa selanjutnya adalah normalitas. Normalitas kita copy. Kita copy assessment of normality, kita paste di Word-nya juga. Kita paste di sini karena ini menjadi lampiran nantinya di penelitian kita paste. Baik, kita kasih kesimpulan. Dikatakan normal ketika CR skewness plus minus 2580. Nah, boleh plus boleh minus di rentang 2580. Kita cek di sini. X12 2687. Ini harus dihapus. X11 27 2737. Ini juga harus dihapus. Kemudian X7 3 harus dihapus. Nah, yang lain di sini ya. Skewness-nya lolos untuk dihapus, tidak perlu dihapus, tapi di sini kita lihat untuk X10, 11, dan 12 ini adalah berada di variabel financial behavior, sementara tidak boleh ada variabel yang hanya memiliki satu indikator ya teman-teman. Jadi nggak boleh, maka sebenarnya kalian harus punya banyak indikator, sehingga nanti ketika oleh Amos di delete itu kalian tidak akan kehilangan minimal 2. Nah, kalau di sini tadi financial behavior ada 10, 11, 12, maka kita harus memilih yang paling tidak normal yang kita hapus terlebih dahulu. Yang paling tidak normal, sehingga kita lepaskan yang X12, sisanya yang X11 saja. Sehingga kita perlu hapus di sini adalah X11 dan X7. X11 dan X7 kita hapus ya. X11 kita hapus dan X7 kita hapus. Nah, kemudian kita running ulang teman-teman. Ini sudah kita treatment sedikit, kita running ulang, calculate estimate ya. Analyze, calculate estimate. Oke, kita lihat luarannya lagi. Nah, kita lihat luarannya lagi, kita copy, kita print screen, kita masukkan ke Word kita ya. Kemudian sama seperti tadi kita crop saja. Yang kita butuhkan di gambar bagian model. Nah, kemudian kita lagi teman-teman di goodness of it ini tabelnya. Kita lihat sekarang. Ya, coba kita lihat. GFI di atas 900, oke. AGFI 858 masih belum, TLI juga belum, RMCA juga belum, NFI 900 juga belum. Tapi ini lebih baik teman-teman, kita lihat semuanya naik dari sebelumnya. GFI cuman 94 sekarang sudah naik. AGFI 844 sekarang sudah naik ya. AGFI sekarang sudah naik di 858. Ini artinya ada progres positif. Ada proses untuk ke arah model yang lebih fit ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek kembali di sini untuk multivariate normality juga sebenarnya belum normal. Masih di 5302. Di sini harusnya juga multivariate di plus minus 2580. Ya, harusnya di situ juga. Nah, sekarang kita cek untuk model yang sudah baru ini, view text output.
kemudian kita klik di normality. Nah, normality di sini sebenarnya memang ada X12 harus dihapus, tapi memang kita nggak punya banyak pilihan karena tidak boleh ada satu variabel yang cuma punya satu indikator, maka oke, kita mungkin masih bisa paksakan model ini untuk kita perbaiki, teman-teman. Kita perbaiki ya. Nah, di sini setelah itu kita sebenarnya menguji yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari estimate. Estimate di sini kita masukkan, sebenarnya di sini estimate bisa kita lihat ya, teman-teman. Nah, estimate ini sebenarnya minimal adalah 500, minimal 500. Jadi, ini sebenarnya ada beberapa yang tidak valid ya, atau kurang valid, tapi karena memang penelitian ini terbatas jumlah indikator, coba kita running saja, berapa hasil perhitungannya ya. Kita mulai dari X1, 429, kita masukkan ke tabelnya, teman-teman, karena ada tabel. Sini X1-nya kita masukkan 429. Kemudian X2-nya 465, 641, 465, 641. Nah, kemudian X4-nya kita masukkan baik untuk masing-masing tadi ya, untuk masing-masing standar regression weight, standar loading-nya kita masukkan semua ke Excel ini, kita hitung manual ya, teman-teman.